Mari kita berdoa, mengucap syukur buat hari ini ya. Kita sudah masuk ke minggu kelima dalam pertemuan Aplikom ini. Tentu banyak hal yang sudah kita pelajari dan saya yakin ini akan bermanfaat ya buat teman-teman ya. Teman-teman, kenapa? Karena nanti akan dipakai di dalam pertemuan-pertemuan atau saudara nanti buat laporan-laporan gitu kan ya. Nah, saya akan hari ini akan jelaskan dulu mengenai Excel ya pertama kali. Sebelumnya kita akan ucap syukur, berdoa sama Tuhan ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan kami bersyukur buat hari ini. Tidak terasa kami sudah masuk ke minggu kelima di dalam perkuliahan ini Tuhan. Tuhan yang sudah sudah memberikan berkat pada kami, memberikan anugerah, memberikan kesehatan pada kami, memberikan kemampuan pada kami Tuhan untuk belajar. Kiranya apa yang Tuhan sudah berikan pada kami manfaatkan dengan baik supaya ilmu yang kami pelajari ini bermanfaat bagi kehidupan kami Tuhan dan bagi sesama. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Amin. Baik teman-teman, kita akan masuk ke materi baru yaitu Excel ya. Di Excel ini saya mau lihat dulu deh ke teman-teman, coba raise hand deh yang sudah pernah pakai Excel. Reaction boleh angkat jempolnya. Saya mau lihat deh, ada siapa yang belum pernah pakai? Elvira belum pernah. Pakai Excel pernah, Pak? Oh, yang pernah. Angkat resen aja, resen. Aku mau lihat deh. Reactionnya itu. Oke, udah pernah ya. Hampir semua udah pernah sini. Ada yang belum pernah nggak? Yang belum pernah? Wah, semua udah pernah ya. Baik. Rasanya semua udah pernah. Ada yang belum pernah? Kalau belum pernah, yang belum pernah siapa? Moses belum pernah? Baru pernah pakai biasa aja sih Pak, nggak sampai. Oh ya, kita pakai yang biasa aja. Gitu. Kita pakainya yang gitu. Oke, kita pakai biasa. Nanti saya tambah dikit ya sampai ke bikin pivot ya, pivot bikin laporan. Nah, saya harapkan nanti saudara dengan Excel ini saudara dapat materi baru ya, pengenalan. Kan ke depan itu artificial intelligence itu cukup menjanjikan ya. Nanti Excel saudara bisa menjadi bahan katakanlah untuk dasar mengenal data ya, selain basis data, mengenal data, bagaimana kita ngolah data, bagaimana kita menyajikan data, mensummary-kan data gitu kan ya, seperti itu. Nah, kita masuk dulu ke Excel-nya. Saya akan perkenalkan lah, nggak apa-apa yang sudah pernah ataupun belum, saya akan jelaskan dari awal. Nanti ada latihan-latihannya, kita belajar dari latihan-latihan itu ya. Oke, saya akan show screen. Nah, saya mulai dulu pertama kali. Ini saudara nanti ada latihan ya, nanti yang buat itu saya sudah dipasang di latihan ini, modul 5 ini yang akan kita pelajari hari ini. Sudah mampu menggunakan aplikasi Microsoft Excel bagian 1. Ini ada pengenalan Excel-nya. Nanti bekerja dengan teks, dengan angka, dengan tanggal, dengan uang. Kemudian ada perhitungan matematika, ada formula sum, average, min, max, sama if ya. Kemudian nanti bekerja dengan worksheet. Nah, di sini ada latihan-latihannya. Ya, ini latihan yang sederhana ya. Saya punya penjualan, laporan penjualan, mebel metrik interior ya. Nanti kita ngejumlahinnya gimana ke sini ya. Jumlahkan, di sini jumlahkan, dapat rata-ratanya juga. Yang ada tanda tanya ini nanti diisi.
Rata-ratanya dapat, kemudian kita dapat nilai total per kolom. Ya, kolom B ya, ini kolom B. Nilai totalnya, rata-ratanya berapa, terbesarnya berapa, terkecilnya berapa. Ini juga tahun 2003 juga 2004 ya. Nah, ini sebagai dasar saudara, nanti kalau misalnya nanti saudara ingin karir saya di data science. Ya, data science sekarang lagi banyak tuh. Dan itu salary-nya lumayan tuh, ya bisa 2 digitan gitu. Nah, saudara bisa mengenal dari Excel yang sederhana, nanti kita gunakan misalnya sudah belajar Python, nanti sudah belajar data mining seperti itu ya, yang hubungan dengan data, kemudian nanti sudah belajar namanya big data seperti itu ya. Dari data-data sederhana seperti ini sebetulnya. Cuma nanti kalau untuk big data kita bicara volumenya yang besar dan perubahannya tuh cepat. Ya, banyak gitu ya, banyak. Velocity-nya lebih cepat. Baik, saya lanjut lagi. Ini yang ke-1. Kemudian nanti yang kedua sama, ini gunakan average. Ya, average, sum, max, min ya. Kemudian nanti kita ngatur formatnya. Nah, misalnya saya ingin tahu mana yang nilai penjualannya terbesar gitu kan ya. Saya ambil 2. Nah, ini model namanya visualisasi data, atau di sini di Excel namanya condition formatting ya. Nah, visualisasi data ini juga salah satu pekerjaan dari data science ya. Data science. Saudara, bagaimana dari data-data yang ada itu kita visualisasikan supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Ya, tentu ini sederhana sekali ya. Nah, saudara belajar teknik yang sederhananya. Nanti kalau yang tools-tools yang canggih itu datanya nggak sedikit, datanya bisa banyak, tapi prinsipnya sama ya. Ini saya jelaskan ya. Condition formatting saya jelaskan dulu ya ininya. Kemudian ini penjualan juga ya, nanti bagaimana kita mengelompokkan penjualan. Nah, penjualannya itu nanti ada conditionnya ya. Nah, kalau saya ingin menjual nanti kalau koran aja berapa banyak nih koran terjual, terus tabloid, ya majalah gitu kan ya, ini di sini. Ini nanti ada latihannya, nanti saya berikan contohnya ya. Kemudian di sini juga sama menghitung ya, menghitung penjualan DVD gitu kan ya, dengan ada perhitungan denda. Kalau terlambat dia dapat denda, kalau enggak dapat denda. Itu udah, nah kita main dengan if then else ya. Jadi kalau di programming ada condition namanya if then else ya. Saya jelasin juga pernah di cybernetika ya, bagaimana kita gunakan condition ini. Ini latihan-latihannya. Kemudian yang keempat juga, so nanti lihat bagian 4 ini ada sheet perkalian ya. Nah, kita hanya mengisi satu sel sini aja di kolom ini C5, kolom C baris 5. Saya buat di sini. Saya hanya buat satu aja, nanti di copy ke kanan, di copy ke kiri, ya, copy kanan, copy ke bawah sampai ke ujung gitu kan ya. Semua nilainya keisi. Nah, nanti kita bermain dengan namanya alamat absolut atau alamat semi absolut. Ya, yang ini ya. Oke, latihannya kira-kira seperti itu. Saya akan mau masuk ke Excel-nya ya. Saya tutup dulu. Sudah masuk Excel, sudah tinggal manggil aja Excel boleh, atau dari menu juga boleh ya. Nah, materinya sudah nanti bisa baca di sana. Saya buka blank worksheet dulu ya, atau workbook ya. Nah, pertama kali sudah masuk Excel, ini sudah akan diberikan lembar kerja seperti ini. Saya perbesar dikit ya. Nah, lembar kerja ini, kalau kita lihat, di sini ada namanya kolom. Ya, kalau saya klik ini saya sedang memilih kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Nah, kalau saudara biasanya di matrik, ini mirip seperti matrik ya. Matrik biasanya kita nyebutnya baris dulu.
Ya, jadi kalau ini gitu kan ya, matrik ya biasa nyebut baris 3. Kemudian ini kolomnya kolom A gitu kan ya. Kalau di matrik seperti itu. Nah, kalau di Excel itu kita nyebutnya kolom dulu. Ya, kolom B nanti baru barisnya. Nah, ini kolom, ini baris. Jadi kalau kita klik ya. Ya, ini baris 2, baris 3 terus ya. Berapa banyak baris nanti saudara cek ya. Ini yang satuan seperti ini disebut dengan sel. Ini sel A1. Saudara bisa lihat posisinya ada di sini, sel A1. Saya ke sini sel D5 ya. Jadi nyebutnya D dulu, kolomnya dulu baru baris. Emang agak kebalik ya, kalau di matrik biasanya nyebutnya orang baris dulu gitu kan, baru kolomnya ya. Cuman kalau di Excel seperti itu gitu kan ya. Kolom dulu baru baris. Ini sel ya. Nah, saya misalnya mau ke sel F10. Tinggal gini, F10 juga boleh. Nanti dia loncat. Jadi boleh kita pakai klik-klik seperti ini mouse-nya, atau kita gunakan ke sini ya. Saya mau ke A100. Langsung dia loncat ke A100. Ya. Nah, saudara kalau ingin tahu jumlah selnya ada berapa banyak, ya, ke bawah itu ada berapa baris, ke kanan ada berapa baris, ini bisa tekan kontrol page down ya. Ya, ini saya tekan kontrol page down, kontrol panah ke bawah ya. Nah, ini totalnya saudara bisa mengolah data sampai 1.048.576 ya. Ke kanannya, nah ini ke kanannya sudah bisa sampai XFD ya. XFD itu artinya apa? Kan pertama kali A, B sampai Z ya, A sampai Z. Udah itu nanti AA, AB, AC, AD sampai AZ. Nanti BA, BB, BC, BD sampai BZ gitu kan ya. Dan seterusnya. Nanti 3 huruf AAAA, kemudian AAAB, AAAC sampai AAZ ya. Nah, ini variasinya seperti ini. Ya, jadi berapa banyak nanti sudah coba hitung ya, hitung kalau nggak lihat di internet. Nah, ini kolom-kolom terakhirnya. Nah, kalau sudah mau ke sel A11, sel A1 maksud saya, ya sudah boleh langsung ketik di sini juga A1 boleh, atau tekan home ya, tombol home. Saya ya seperti ini ya, A1. Nah, ini sel paling ujung kiri ya, kiri atas. Kalau yang tadi pojok kanan bawah ya. Nah, itu adalah sel-sel. Nah, kembali lagi ini adalah sebut dengan range ya, range. Sudah bisa lihat nih, saya blok nih ya, ada 4 baris 1 kolom. Sudah perhatikan yang bagian sini ya, ketika saya ngeblok ya, bagian sini sudah perhatikan saya ngeblok nih C2 sampai ke berapa nih? Sampai C7. Ini disebut dengan range. Ya, ada 6 baris 1 kolom. Kalau saya geser ke sini, ada 6 baris, ada 6 row ya, dengan 2 kolom. Jadi yang vertikal itu adalah kolom, yang mendatar itu baris. Oke, itu pengenalan saja ya. Nah, kemudian nanti sudah ke lembar kerja ya, lembar kerja ini atau workbook ini, bukunya ini sudah punya. Nanti lembar kerjanya ada 1 ya, ini sudah diberikan. Saya nanti bisa membuat lagi halamannya ke sini ya. Ini lembar kerja kedua, kalau diklik lagi lembar kerja 3 dan seterusnya, bisa banyak ya. Nah, sudah nanti ini bisa rename, diklik rename ya. Ini misalnya lembar kerja 1 gitu kan ya. Nah, ini saya mau ganti nih lembar kerja 2
Atau saya mau kasih nama yang lain juga boleh, misalnya ya, latihan dan segala macam. Nah, itu yang pengenalannya ya. Nah, sekarang saya akan buka dokumen yang sudah ada, di mana kita nanti bisa berlatih. Materi ini saya sudah berikan latihan di pertemuan 5. Oke, kita berlatih dengan ininya ya, dengan nah, ini ada latihannya ya. Jadi ini sheetnya udah cukup banyak nih. Ada sheet koran seperti ini. Ini ada jawabannya, udah ada ya. Nah, ini yang perkalian, ada ini VCD ya, ini ada jawabannya ya. Nanti sudah latihan ya ini. Sebaiknya ngisi ini, kalau nggak jangan langsung copy dari sini jawabannya ya, tetapi buat latihan supaya sudah nanti bisa gitu. Kalau nggak tahu sudah boleh lihat jawabannya ya. Nah, ini contoh-contoh seperti ini ya latihannya. Oke. Nah, kita akan lihat soal yang pertama. Ini di mebel ya. Saya ada yang ketinggalan deh kayaknya, yang mebel. Nah, ini contoh aja dulu ya. Nanti kita bisa pakai latihan yang lainnya. Nah, di sini saya punya yang koran ya. Nah, sebelum saya masuk ke sini, saya akan jelaskan dulu yang awal dulu ya, supaya nanti sudah jelas mengenai alamat absolut ya. Contoh aja sederhana, saya misalnya punya data ya. Saya punya penjualan ya. Penjualan misalnya ada barang nih. Saya perbesar dulu ya. Saya buat di sheet ini. Saya punya barang ya, barang ada kuantitinya ada harganya gitu kan ya, harganya. Saya punya totalnya, ini paling mudah. Saya punya barang A, punya barang B, saya punya barang C. Kuantitinya saya beli 10, ini beli 20 misalnya, ini beli 30 ya, ini beli 30. Harganya katakanlah ini 1000, ini 2000, ini 3000. Nah, saudara, kalau ingin menghitung ini ya, oh totalnya berapa? Ada orang nulisnya kayak gini ya. Kalau di Excel untuk udah ini langsung di angkanya, sudah bisa ngitung sendiri gitu kan ya. Ini jadi 30.000 bukan 3.000. Nah, ini teks biasa, jadi atau angkanya biasa gitu kan. Ini 40.000, itu 23. Pak, itu yang A 100.000 Pak. Yang A-nya 10.000 Pak. Oh ya. Totalnya 10.000, ya, 10.000 Pak. Tuh 23. Nah, gini ya. Ini saudara, makasih Nathanael. Ini 90.000. Nah, saudara jangan nulis kayak gini gitu kan. Ini mah nulis biasa gitu kan ya. Nah, di Excel itu kita bisa menggunakan rumus sebetulnya. Rumus. Nah, untuk rumus sudah bisa tahu alamat selnya. Jadi kita mengalihkan atau menghitung adalah alamat selnya. Ya. Nah, caranya gini, sama dengan jadi untuk rumus, untuk formula gitu kita awali sama dengan ya. Nah, sudah tinggal klik ininya. Selnya. Berarti saya ingin mengalihkan ini kan, C4 ya. C4 tinggal diklik aja C4-nya, nanti otomatis muncul C4. Kan ini dikalikan ya. Kali itu pakai bintang. Kali dengan D4. Enter ya.
Nah, dapat 10.000. Ya. Nah, untuk berikutnya, kalau kita datanya punya banyak nih penjualannya. Nah, Excel itu memudahkan kita dengan mengcopy. Ya. Kita melakukan aja dengan pengkopian. Jadi kita bisa mengcopy data ini, data yang ada rumusnya nih C4 ke D4. Tapi ketika kita copy ke bawah, sebetulnya rumusnya bukan C4 dari D4 lagi, tetapi adalah C5 dikali ini D5. Begitu juga yang di bawahnya, ya. Alamatnya yang ini rumusnya adalah C6 dikali D6. Nah, Excel itu akan memudahkan ketika kita mengcopy rumus seperti ini, ya. Dia akan mengikuti perubahannya, perubahan baris dan perubahan kolomnya. Jadi kalau ke bawah, dia akan mengikuti perubahan barisnya. Maka yang 4 ini akan berganti jadi 5, D4 ini akan menjadi D5. Ya. Begitu juga kalau ke sini dia berubah. Nah, oke, saya akan copy ya. Cara kopinya boleh macam-macam. Ini cara yang pertama, yang paling gampang ini copy. Lalu saya blok ke sini, lalu kita paste. Ini kan tujuannya. Ya, paste. Sudah perhatikan di bagian sini. Saya perbesar ya. Nah, saya lihat di sini rumusnya. Tadi kan saya rumus pakai ini. Rumusnya ini ya, C4 kali D4. Begitu saya copy, nih ajaibnya Excel tuh, langsung dia berubah. C5 kali D5. Kesini dia berubah. Ya, 6. Nah, begitu juga nanti kalau kita mau kopinya ke samping. Ya, contoh misalnya kalau saya punya yang ke samping ya. Ke samping misalnya saya punya data misalnya ini kan bentuknya saya vertikal ke bawah ya. Kalau ke samping ya, contoh saya misalnya buat yang ke samping di sini. Misalnya saya punya katakanlah quantity ya. Saya punya katakanlah harga. Ya. Ini saya buatnya ke bawah ya, saya copy dulu. Ini taruh di sini. Saya punya barangnya ya, punya barang, ini quantity, saya punya harga. Buatnya ke samping gitu kan ya. Ini barang A, ini barang B, barang C gitu kan ya. Harganya juga sama, misalnya ini 1.000, saya 2.000, ini 3.000. Ya, harganya sama juga rumusnya kan kayak gini kan. Quantity harganya dulu salah, maaf. Harga belinya ini 10, ini 20, ini 30 misalnya ya. Saya bentuknya ke samping dia. 1.000. Ini harganya 2.000, harganya 3.000. Nah, saya kalau pengen punya total, rumusnya sama juga kan, sama dengan yang ini nih. Sel C9 dikali dengan C10 ya. Nah, ini sudah perhatikan di sini C9 C10. Jadi kalau ke sini saya copy ke kanan, dia berubahnya adalah kolom. Ya, kalau saya copy. Nah, ini cara copy yang kedua adalah gini. Sudah tarik nih, geser kursornya ya. Kalau tadi kan saya klik kanan, pilih copy ya, lalu paste gitu kan ya. Nah, cara yang gampang juga gini. Ini ada ini tanda plus gini, sudah tarik, geser ke kanan. Ini cara mengcopy juga sama. Ya. Nah, kalau yang sini berubah adalah kolomnya tuh, karena saya ngopinya ke kanan. Kolom D-nya berubah, kolom D-nya berubah ya. Tadi kan di sini C itu. C9, C10, yang di sini jadi D9, D10. Barisnya tetap. Ya. Ke sini berubah itu kolomnya. Jadi kalau kita mengcopy ke kanan, yang berubah itu rumus akan berubah secara otomatis adalah kolomnya. Kalau saya mengcopy ke bawah, yang berubah itu adalah barisnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengcopy ke kanan dan katakanlah ke bawah?
Nah, nanti akan berubah, kolomnya berubah, barisnya juga akan berubah, ya. Itu ciri khas yang saudara perlu pahami, ya. Jadi ketika mengcopy formula, ya, atau rumus seperti ini, itu akan berubah sel-selnya, ya. Nah, ini yang sederhana, ya, yang sederhana seperti ini. Nah, saya misalnya punya soalnya bentuknya seperti ini. Saya copy aja ya. Saya copy. Nanti sheetnya saya sudah bisa nanti nyoba juga ya. Ini saya latihan dulu ini. Nanti kita coba yang lain ya. Nah, saya buat di sheet baru misalnya. Saya perbesar ya. Nah, seperti ini ya. Saya ini sudah bisa geser nih. Kalau sudah ingin cut, tinggal Ctrl X, saya pindahin ke sini, Ctrl V gitu juga boleh gitu kan ya. Ctrl X, saya pindah sini. Nah, gitu. Nah, saya ingin menyisipkan ya, saya klik sini, insert. Ya. Nah, saya punya harga, katakanlah ada harga potongan, ya, potongannya adalah 30%. Nah, saya punya potongan, katakanlah saya punya potongannya 30%. Sebentar ya, saya ulangi lagi. Nah, saya punya total di sini. Misalnya saya punya total, subtotal. Ya, subtotal ini saya berarti ngejumlahkan ke sini ya. Subtotal ini sudah boleh pakai seperti ini. Total dari sini ditambahkan dengan yang ini, ditambah dengan yang ini. Ya. Nah, saya mau pakai angkanya, formatnya number. Surat ini tinggal pilih koma style. Klik sini koma style. Nah, supaya bagus gitu kan ya. Nah, kemudian kalau sudah ingin ukurannya ini, stylenya ya, ini ukurannya ingin pas seperti ini, sudah tinggal double klik di sini. Nah, gitu. Nanti dia akan menyesuaikan lebarnya. Di double klik ya, di antara kolom-kolomnya ini, di double klik. Nah, contoh ya, ini saya kan perbesar nih. Saya ingin ukurannya pas seperti isinya, kontennya, sudah double klik. Oke. Nah, saya punya total gini. Nah, saya misalnya punya diskon, katakanlah 20%. Ya. Bentar ya, misalnya saya punya diskon nih. Diskon ya, 20% ya. Misalnya diskonnya 20%. Saya tulis di sini 20% misalnya. 20% diskon. Berapa diskonnya? Ya, tinggal rumusnya gini kan. Sama dengan sudah pilih harganya dikali diskon. 28.000. Nah, saya punya total di sini ya. Nah, tinggal rumusnya gini aja. Ini dikurangi ini. Diskon. Nah, gitu. Nah, ini sederhana ya. Jadi saudara ngitung-ngitung pakai Excel gampang lah. Tinggal sebutkan aja selnya yang mana yang mau dihitung-hitung. Ya, yang mau dihitung. Nah, sekarang saya akan berikan contoh ya. Pakai Excel yang sudah ada. Misalnya gini. Nah, kita nyoba misalnya yang koran. Ya, yang koran nih. Sebelum ke koran dulu deh, sebelum ke koran. Ya, kita coba yang ini. Oh, ini jangan dulu. Ini nanti buat pertemuan sebelumnya. Nah, ini ya. Saya coba yang gaji. Nah, saudara, kalau misalnya ada seperti ini, perhitungan seperti ini, saya akan jelaskan mengenai alamat absolut sama alamat semi absolut.
Kalau saya mau ngitung seperti ini, misalnya saya punya gaji nih, ngitung gaji karyawan nih. Gaji pokoknya seperti ini. Pungki punya gaji pokok 200.000. Jumlah hari kerjanya katakanlah 22. Jumlah lemburnya adalah 10 jam. Nah, dia dapat tunjangan obat 15% dari gaji pokok. Ya, 15% dari gaji pokok. Berarti rumusnya seperti ini kan? Sama dengan suruh boleh gaji pokok dulu kali 15% boleh, atau 15% kali gaji pokok boleh. Saya pilih ini nih. 15% dikali gaji pokok. Betul ya? 30.000. Rumusnya betul kan gini ya? Nah, saudara perlu diperhatikan ketika di copy, saya ingin mengcopy buat bawahnya juga kan? Ya, caranya kan gini, cara copy sudah boleh copy gitu kan ya. Copy terus blok ke sini, sudah pakai paste nih. Boleh seperti ini. Ya. Nah, perhatikan, saya perbesar dikit ya sini supaya saudara bisa lihat. Ini ada yang salah. Ya. Ketika saudara mengcopy, kan ini adalah yang dikalikan, rumus yang ini udah betul nih. I3 kali F6. Ketika di copy ke bawah, maka akan berubah rumusnya. Kalau bagian bawah adalah harusnya ya, ini F6-nya berubah menjadi F7. Betul ya? Tetapi yang ini yang saya kasih highlight nih, ini tidak boleh berubah. Tapi karena kita pakai Excel, akan secara otomatis Excel akan mengubah ya rumusnya. Ini berubah jadi I4 kali F7. Ini betul nih. F7-nya betul. F7-nya ini kan? Betul ya. F7-nya betul yang ini. Tetapi harusnya I3-nya tetap nih. Nah, oleh karena itu kita harus mengatur ketika kita mengcopy ya. Ketika kita mengcopy ini, ada sel tertentu yang tidak boleh berubah ketika di copy. Ya, contohnya ini adalah I3. I3 ini nggak boleh berubah. Nah, kalau tidak boleh berubah, saudara harus berikan sebagai alamat absolut. Caranya seperti ini, ya. Caranya seperti ini kan jadi salah tuh, jadi I4, jadi ini dikali yang ini. Padahal sini nggak ada angka, ini nggak ada angka, ini juga salah. Pokoknya salah aja ya, salah tuh, karena berubah tuh I-nya. Nah, supaya I3 ini nggak berubah, saudara pakai gini. I3-nya itu dikasih tanda dolar, tekan F4. Ya, tekan F4. Suara saya terdengar masih jelas? Masih jelas, Pak. Oke. Oke, makasih. Lanjutnya, saudara tekan F4 nih, F4. Jadi ada dolar I, ada dolar 3. Artinya I-nya itu nggak boleh berubah ketika kita mengcopy ke kanan. Angka 3-nya tidak boleh berubah ketika saya mengcopy ke bawah. Gitu. Ya. Kalau bentuknya seperti ini alamat absolut ya. Kalau saya seperti ini, I-nya nggak ada dolarnya nih. Yang ada dolarnya 3. Artinya, angka 3-nya tidak boleh berubah ketika saya copy ke bawah. Tetapi kalau saya copy ke kanan, I-nya kan bisa berubah. Jadi J, jadi K, jadi L gitu kan, ya bisa berubah. Nah, ini disebut dengan semi absolut. Nah, nanti ada yang butuh seperti ini juga ya. Saya tekan lagi seperti ini. Ini semi absolut. Jadi barisnya yang tidak boleh berubah. Pokoknya yang ada dolarnya dia nggak boleh berubah. Nah, contoh lagi ini semi absolut juga. Dolar I 3. Bukan 13 ya, dolar I ya. Dolar I 3. Artinya I-nya tidak boleh berubah ketika kita copy ke kanan atau ke kiri.
Tapi kalau kita copy ke bawah atau ke atas, ya, 3-nya boleh berubah. Ya. Nah, sementara kita pakai yang ini aja dulu ya. Nah, absolute. Nah, sudah dengan absolute ini, jadi kalau ada sel yang tidak boleh berubah ketika di copy, sudah bisa lakukan gini ya. Jadi kalau saya melakukan pengkopian, saya copy sekarang. Ini kopinya lambat kalau kayak gini ya, lama ya. Nanti saya pakai yang cepet nih. Nah, sekarang perhatikan. Ketika di copy ke bawah, I3-nya selalu tetap karena ada dolar-dolarnya. Dolar-dolar ini disebut dengan alamat absolut ya. Ini adalah alamat absolut yang tidak boleh berubah gitu kan. Ini ketika di copy. Perhatikan ke bawahnya hanya berubah F8-nya, betul kan sini. F8 kan punyanya gaji pokok ya. Ini juga F9 ya, F10 juga sama. Ya. Nah, rumusnya seperti itu. Ini sama juga buat tunjangan makan nih. Uang makan dapat dari mana nih? Jumlah hari kerja dikali uang makan, ya. Sama rumusnya gini, sama dengan, saya klik lagi, sama dengan ini ya. J3 boleh berubah nggak ketika di copy? Nggak boleh berubah. Sudah tinggal kasih tanda dolar, tekan F4. Nah, atau kasih tanda dolar sendiri juga boleh gitu kan ya. Tekan F4. Lalu kali jumlah jam kerja, jumlah hari kerja. Dia masuknya berapa hari. Tinggal copy. Nah, cara copy yang gampang gini, sudah geser sini. Boleh diklik, tahan, geser ke sini boleh seperti ini. Ini cara yang kedua. Boleh seperti ini. Saya batalkan ya. Atau caranya gini. Ketika ada tanda plusnya hitam seperti ini, sudah double klik. Nah, langsung gini. Ini yang lebih cepat ketiga ya, cara yang ketiga. Dari cara yang pertama sudah kopas, copy paste gitu ya. Copy lalu blok ke sini, paste gitu. Boleh ya. Atau caranya ini diklik, tahan, tahan. Drag and drop, geser ke bawah juga gini boleh gitu kan ya. Atau cara yang lebih cepat ya, ini misalnya saya hapus dulu. Saya klik sini, double klik di sini. Nah, gitu. Oke, nanti sudah bisa buat yang tunjangan ya, transport juga sama. 6.000 kali itu ya. Nanti rumus-rumusnya sudah ada di perhitungannya ya. Oke. Itu mengenai alamat absolut. Nah, alamat absolut itu dipakai seperti ini ya. Jadi kalau ada sel-sel yang tidak boleh berubah ketika di copy, sudah harus gunakan alamat absolut. Sekarang saya akan jelaskan mengenai rumus. Formula. Ya. Nah, formula. Saya pakai yang koran aja langsung ya. Nah, contoh seperti ini. Saya punya penjualan ya. Penjualan koran ini macam-macam ya. Penjualannya ada koran, ada tabloid, ada majalah ya. Kalau kodenya K berarti koran, kalau T ini tabloid, kalau M ini adalah majalah gitu kan ya. Harga satuannya sudah ada di sini. Volume penjualannya ya, ini dalam 1 minggu ya, di bulan Agustus tahun 2008. Jadi ini hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 ya, tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 7 maksud saya. Nah, saya ingin menjumlahkan ini. Saudara boleh jumlahkannya model seperti ini. Sama dengan sel ini ditambah sel ini ya. Saya tinggal klik ya. Klik, nanti otomatis muncul selnya. Saya klik, saya klik, saya klik tambah, saya klik tambah. Nah, gini ya. Jadi saudara lihat nih rumusnya.
F6 ditambah G6, F6 ditambah G6 ditambah H6 ditambah I ditambah J tambah J6 tambah K6 tambah L6. Boleh seperti ini juga ya. Tapi saudara bayangkan nih ya, saya punya model seperti ini terlalu panjang dan lama buatnya, ngeceknya juga lebih susah karena panjang kalimatnya atau rumusnya ya. Nah, cara yang mudah adalah sudah menggunakan function ya, fungsi. Jadi rumusnya sudah boleh rumus seperti ini. Salah enggak? Enggak salah ya. Tapi kalau misalnya soalnya sudah gunakan function ya. Nah, saya akan perkenalkan sekarang dengan fungsi ya. Dengan fungsi. Fungsi itu memudahkan kita sebetulnya dan mempercepat proses perhitungan. Ya. Nah, fungsi-fungsi apa aja yang ada di dalam Excel, sudah bisa lihat nih fungsinya. Nggak usah semua dipelajari ya. Rata-rata orang mempelajari rumus Excel itu kira-kira 5% sampai 10%. Nah, sudah pengen tahu fungsinya, tinggal tulis ya. Ini fungsi-fungsinya, saudara, yang ini kan sedikit ya yang seringnya. Saudara kalau ingin lihat semuanya, tinggal lihat all. Saudara bisa lihat nih, berapa banyak fungsinya. Ada mengenai fungsi matematika, ada finansial, wah macam-macam statistik dan segala macam, banyak sekali. Saya juga nggak tahu semuanya ya. Saya paling 5%, 10%. Nah, banyak sekali itu fungsinya. Nah, so, kalau lihat nih scroll, udah capek lah. Nah, sudah nggak usah yang banyak-banyak. Nah, saya ingin menjumlahkan gitu. Yang paling gampang adalah sudah tinggal di sini aja klik. Saya ingin mencari ya, tinggal gini. Boleh di sini. Ininya blok aja dulu. Saya hapus dulu ya. Ketik sum. Nah, nanti dia nyari, nah dapat sum. Nah, nanti yang koran ini sudah menggunakan namanya sum if, sum ada sum if sama count ya, sama count if. Nah, sudah tinggal pilih gini, sum ya. Nah, saya ingin menjumlahkan yang mana aja. Saudara boleh ngejumlahkannya gini, ini ditambah ini sel-sel gini. Nah, cara yang paling gampang seperti ini. Klik, kita bermain dengan namanya range. Tadi ketika saya ngeblok beberapa sel sekaligus ya, itu sudah dapatnya range kan. Nah, tinggal diblok aja nih. Otomatis. Artinya gini, saya menjumlahkan F6 sampai, jadi kalau ada tanda titik 2 itu ada artinya range ya. Saya menjumlahkan range dari F6 sampai dengan L6. Ya, saya klik. Hasilnya sama 1, 2, 3 juga. Ya, saya ulangi lagi ya. Saya hapus ya. Saudara boleh pilih dulu function. Kalau functionnya belum hafal, cara pilihnya gini. Ya, function. Ya, ini yang tanda F gini ya, function. Saudara kalau ketik sum, kalau pernah digunakan gini. Klik. Nah, selnya mana? Saudara tinggal blok aja ini. Oke, gitu. Atau kalau sudah hafal, saudara tinggal gini. Sama dengan saya ketik sum, saya buka kurung buka, ya. Saya blok ininya. Atau ngetiknya sendiri juga boleh, F6 titik 2 sampai L6 kurung tutup boleh. Kalau sudah tinggal copy ke bawah. Nah, gitu. Dapat ya. Nah, ini jumlah koran terjual, sudah tinggal pakai sum juga seperti ini ya. Nah, tinggal ngejumlahin dari sini. Rumusnya gampang ya. Saya perkecil dulu. Nah, ini ya. Nah,
koran terjual, sudah dapat ini. Nah, kalau harga gampang lah ya, berarti ini harga ini dikali ini. Ya, sudah nanti dapat nih. Rumusnya kan gampang ini kali ini aja. Ya. Oke. Sekarang saya jelaskan yang ini. Saya ingin tahu jumlah terjualnya berapa banyak nih untuk koran. Nah, koran kan ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5, ada 6, ada 7. Ya, 7. Nah, ini saudara nanti gunakan namanya count. Ya, sama saudara kalau lu nggak tahu fungsinya masuk ke sini. Tapi ini count-nya ada if-nya. Jadi saya akan menjumlahkan yang K. Ya, ini kan kodenya koran ini kodenya K. Ya, ini tabloid terjual ini kodenya T, ini M, T ini M, ya. Saya ingin tahu jumlahnya berapa banyak di sini ya, berapa banyak. T ini ada berapa banyak, sini ada berapa banyak, ya. Kodenya kan gini. Oh maaf, di sini aja kita ngisinya, ya. Ini saya pakai count if, saudara tinggal pilih ke sini, cari count if, enter, dapat count if ya. Oke. Nah di sini ditanya range-nya yang mana. Saya akan count itu menjumlahkan ya, ada berapa banyak. Range-nya saudara pilih nih. Jadi kalau ingin menghitung nih jumlah K-nya ada berapa banyak gitu kan ya. Nah, kriterianya sudah tinggal ketik aja K. Ya, K-nya karena bentuknya teks sudah pakai bentuk petik 2. Jumlahnya 7. Ya. Jumlahnya 7. Tuh. Hitung. Nah, sekarang saya bisa ngitung T juga. Ya, T-nya sama. Nah, caranya gini, sudah boleh kalau udah hafal count if. Saya pilih range-nya. Ya. Range-nya, kemudian kriterianya pakai titik koma ya ini. Parameter kedua adalah T misalnya ya. Nah, sama juga untuk majalah. Nah, saya perkenalkan ini adalah tadi adalah sudah gunakan function. Nah, functionnya banyak, tapi sudah nggak usah semua. Belajar aja sedikit-sedikit ya. Nah, satu lagi saya jelasin mengenai tipe data. Ya, ada tipe data, sudah bisa lihat di sini. Ada tipe datanya number, ada bentuknya nanti angka biasa ini. Ya, general ini macam-macam umum. Ya. Ada tipenya currency, nanti ada bisa tanda dolarnya, ada tanda rupiahnya. Ini contoh currency, bisa diganti-ganti ya ininya ya. Accounting, ini buat akuntansi, ya. Dan sebentar ya. Sudah bisa gunakan date, ya. Date itu buat tanggal. Contoh seperti ini. Saya punya tanggal di sebelah sini ya. Saya buat dulu. Misalnya ini laporan penjualan Agustus gitu kan ya. Nah, misalnya saya buat laporan ini dibuat tanggal berapa gitu kan ya. Saya buat di sini ya tanggalnya. Nah, misalnya saya pakai tanggal sekarang deh, 19 Oktober. Ya. Nah, ini hasilnya teks biasa nih. Ya, teks biasa. Nah, saudara kalau mau nulis tanggal boleh gini, 19 misalnya 10 2020. Ya. Nah, kita perhatikan ini formatnya jadi date tuh. Ya, tergantung setting komputernya.
Ada yang setting komputernya saudara buatnya bulan dulu, bulan, tanggal, tahun boleh ya. Nah ini date seperti ini. Nah kalau yang tadi saya kan ketik seperti itu, dia bentuknya teks. Nah kalau date ya sudah, nanti formatnya perhatikan bisa berubah tuh otomatis. Kalau saya ubah jadi long date, dari short date dia berubah. Jadi long date dia berubah juga. Nah harap hati-hati ketika nulis tanggal. Pastikan ini formatnya menjadi date. Ya, itu aja. Oke, sudah nanti latihan seperti ini. Oke, sampai sini dulu. Baik, ada pertanyaan nggak? Saya udah jelaskan mengenai tadi alamat absolut, ya, semi absolut. Kemudian untuk formula, sudah nanti gunakan function tadi, ya. Functionnya sederhana lah. Nanti ada contoh-contohnya di latihannya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Nah, saudara berlatih aja dulu dari yang ada. Oke, saya beri waktu, kita latihan pakai yang ini dulu ya. Excel bagian 1 ini yang mebel ya. Mebel ada nggak ya sheetnya? Nanti kalau nggak ada saya kirim coba. Ya, mebel, kemudian yang ini. Yang volume. Tadi yang koran ya, sudah coba koran dulu, yang korannya ini. Oke, silakan dilatih dulu. Ya, ini ada contoh-contoh rumus. Kalau ada tanda dolar gini berarti selnya nggak boleh berubah, ya. Oh, sorry, aku belum show ya ininya. Nah, saudara kerjakan yang di sini ya. Kalau sheetnya ini belum ada, nanti saya kasihkan sheetnya. Atau sudah copy di Google Sheet ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk. Ada yang tanya dulu nggak? Baik, saya lanjut dulu ke ini ya. Ke semi absolut ya. Supaya sudah punya bayangan ya. Oke, saya akan share screen semi absolut ini. Nah, saya punya perkalian seperti ini. Oh, saya bukanya dari ini aja, dari Excel ya, supaya enak bukanya. Oke, sudah lihat nih perkalian ini. Jadi saya ingin perkalian ini nanti di copy ke kanan dan copy ke bawah itu hasilnya sama. Contoh ya, yang paling gampang kan rumusnya gini, sama dengan adalah C4 ini ya, C4. Rumusnya kan gini kan, dikali ini kan, B1, B5 ya. Nah ini rumusnya gini ya, saya rumusnya biasa nih, tanpa absolut. Apa yang terjadi kalau saya copy ke kanan? Salah ya jadi rumusnya. Ya, begitu saya copy ke bawah juga salah juga rumusnya. Ya. Oke, berarti ini rumusnya salah seperti ini ya. Jadi dia hanya berlaku buat sel ini saja. C5 ini ya. Nah, ketika saya ingin copy ke kanan, copy kanan, berarti kan rumusnya adalah ini ya. Saya gini deh, ngekalinya lebih enak gini. Yang ini B5 dikali ini ya, C4 gitu kan ya. Saya ambil dulu barisnya dulu. Nah, sama lah kalau di copy nanti dia salah ya. Copy ke kanan juga pasti salah. Ya, salah. Nah, saya ingin ketika di copy ini, kan kalau di copy ke kanan yang ini ya, yang berubah apa? Yang berubah itu kolomnya emang berubah, E-nya ya, ini kan B5 kali C4. Berarti ke sini kolom C-nya itu harus berubah, tetapi barisnya tetap. Ya,
Jadi saya akan edit, yang berubah itu adalah kalau ke situ adalah kolomnya yang berubah. Jadi saya kasih tanda dolar. Nah, kalau gini berarti C-nya tidak boleh berubah, 4-nya tidak boleh berubah. Padahal yang ingin boleh berubah adalah C-nya. Jadi C-nya jangan kasih dolar. Ya. 4-nya ke sini tetap 4. Kita lihat dulu ke kanan dulu deh, copy ke kanan. Oke, ya. Nanti kan ini jadi D4, jadi ini. Nah, B5-nya B-nya akan selalu tetap kan di sini B-nya. B5 tuh ini kan. B5 nggak boleh berubah ketika di copy. Berarti B-nya nggak boleh berubah. 5-nya boleh berubah nggak? Kalau copy ke kanan kan 5 pasti tidak akan berubah. Jadi B-nya yang kasih saya tanda dolar. Nah, B-nya. 5-nya biarin aja. Nggak usah berubah karena selalu di baris 5. Saya ngopi dulu ke kanan ya. Jadi adalah rumusnya adalah B dolar B5 kali C dolar 4. Gitu kan ya. Oke, kita tes dulu segini. 1 ya. Jadi ininya nggak boleh berubah. Ini yang berubah adalah kolomnya, karena kalau ke sini dia berubah kolomnya, kolom D. Kita copy ke kanan. 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3 cocok, betul semua ya. Oke, kita copy ke bawah sekarang. Betul nggak dia? Betul juga. Ya. Ini betul juga ya. Oke, kita copy ya. Betul ya. Kita copy ke kanan, saya blok nih, copy ke kanan. Betul nggak? Betul. Ya. Nah, jadi rumusnya adalah ini. Ketika saya copy, perhatikan ke kanan, yang berubah itu ini ya kan, C4, nanti kan ke sini jadi D4, ke sini jadi E4, ya. Sudah lihat yang bagian kanannya dulu ya. C4 ke sini jadi D4, jadi E4 gitu. Yang nggak boleh berubah adalah 4 nih. Ini selalu 4 gitu, 4. Jadi 4-nya dikasih dolar. Oke. Nah, sekarang yang ini. Bagian B-nya 5. Sekarang saya mau lihat yang bagian sini. B5. Ini cara nentukan ya. Sudah rumus absolut atau semi absolut nih. Semi absolut. Kalau rumus absolut kan gampang ya. Ini semi absolut. Nah, perhatikan ini B5 kan. B5 ya. Saya misalnya mau copy nih, copy ke kanan boleh, ke bawah juga boleh. Ya. Kalau saya copy ke kanan, B5-nya, B-nya ini nggak boleh rubah nih. Karena kan sini B5 tetap B5. Kalau sudah buatnya kayak gini, ya, 5-nya yang dikasih dolar, salah, dolar, nanti ke sini jadi kopinya jadi C5, nambah terus gitu kolomnya, padahal B-nya ingin selalu tetap di sini, jadi harusnya gini, yang kasih dolarnya ini B-nya. Nah, 5-nya gimana? 5-nya perhatikan, ketika saya copy ke sini kan rumusnya saya yang dipakai ini adalah B6, B7, B8, B9. Jadi yang nggak boleh berubah adalah B-nya, tetapi barisnya 5 ini kan nanti pakai B6, B7, B8, B9 itu yang berubahnya apanya gitu kan ya. Kalau tadi kan C-nya ya ke sini ya. Yang nggak boleh berubah itu adalah angka 4-nya nggak boleh berubah. Ya. Tetapi kalau ke sini ke bawah ini sudah lihat yang B5, yang nggak berubah itu adalah B-nya, tapi barisnya dia berubah. Jadi kayak saya katakan seperti ini. Oke, untuk perkalian ya, itu adalah semi absolut. Nah, untuk mengkopinya sebenarnya enak, sudah tinggal gini. Klik, copy, tinggal saya tarik juga ke sini. Nah, gitu, jadi cepet. Ya, perhatikan rumusnya tuh. Ya, yang B-nya nggak boleh berubah, tapi ininya 4-nya nggak boleh berubah. Karena ini selalu di baris 4, ya, ini selalu di baris di kolom B, ya, ini yang nggak boleh berubahnya. Jadi gampang menghafalnya. Sebenarnya nggak usah dihafal ya, tapi sudah ngerti konsepnya, ya.
ini selalu di baris 4 nih. Tapi kolomnya bisa berubah-ubah. Jadi angka 4-nya yang nggak boleh berubah. 4 yang tidak boleh berubah. Jadi saya kasih dolarnya adalah 4. Tetapi di sini yang tidak boleh berubah adalah kolomnya. B-nya. Makanya B-nya dikasih tanda dolar sebagai semi absolut. B-nya ini. Gitu. Ingatnya gampang ya. Kalau nanti saya punya rumus yang lain lagi gitu kan ya. Bentar. Saya misalnya buat rumus lagi di sini misalnya ya. Saya punya angka seperti itu juga misalnya ya. Saya punya katakanlah ini 5, saya punya 7, saya punya 8, punya katakanlah angkanya bebas misalnya ya, gini. Saya punya di sini adalah saya harus kasih garis-garis deh supaya saudara nggak bingung kotak-kotaknya ya. Misalnya saya kasih border. Contoh lagi ya, supaya gampang nih ngitungnya. Nih, saya punya angka di sini. Katakanlah saya punya angkanya bebas. Ini 60 misalnya, 32 bebas lah angkanya ya. Nah gini, saya ingin perkalian antara sel ini dengan sel ini. Ya, sel ini nanti dengan 5, sel ini dengan 5, 23 dengan 5, 56 kali 5, ini pokoknya perkalian sama seperti ini. Caranya gimana? Yang nggak boleh berubah apa? Sudah perhatikan, ini adalah di baris 6. Ya, ini baris 6. Saya blok ya, yang warna kuning ini. Nah, yang ini saya blok warnanya misalnya yang warnanya hijau. Ini ada di baris berapa? Ini ada di baris 6. Ini ada di kolom N. Selalu ada di kolom N. Berarti yang nggak boleh berubah adalah baris 6-nya nggak boleh berubah, N-nya nggak boleh berubah. Rumusnya gini kan. Jadi sama dengan, sudah boleh ini dulu. Ya. N7 dikali ini kan. O6. Nah, 6 ini yang nggak boleh berubah gitu kan. 6 ini nggak boleh berubah nih. Jadi sudah kasih dolarnya 6. Sudah perhatikan ini, selalu ini di kolom N ini. N-nya nggak boleh berubah. Jadi N-nya dikasih dolar. Betul nggak? Udah pasti betul. Tep, copy ke sini, klak. Jadi ya, gampang ya. Jadi perhatikan, jadi kalau ada bentuk seperti ini, perkalian matriks ya, sudah cukup membuat rumusnya di ujung kiri atas aja dengan menentukan mana yang semi absolutnya. Perhatikan, jadi kalau ini 6-nya nih, ini kan baris 6 nih, 6-nya yang nggak boleh berubah ya, ini selalu di baris 6, yang ini selalu di kolom N ya. Jadi seperti ini, N-nya nggak boleh berubah, N-nya dikasih dolar, 6-nya yang dikasih dolar. Ya, itu kalau rumus semi absolut. Oke, nanti sudah bisa ngerjain ya. Jadi nggak usah dihafal, sudah ingat aja mana yang nggak boleh berubahnya gitu kan ya. Jadi kalau ada matriks seperti ini, ngerjainnya cepet lah, dalam 10 detik, 15 detik udah bisa langsung ya. Oke, itu 1, 2, 3. Sebentar, aku mau buka yang tadi. Oke, penjualan sofa. Ya. Saya jelasin condition formatting ya, formatting. Nah, saudara kalau ngitung ini mah gampang lah ini ya, pakai sum seperti ini. Formatting ini. Misalnya saya ingin tahu nih penjualan dari 2002 nih. Yang terbesar berapa nih? Ya, kalau sedikit kan gampang, saudara lihat terbesar mana ini terbesar. Oh, ini 38 nih gitu kan ya, Atau misalnya yang terkecil, atau misalnya yang penjualannya di atas 30.000. Mana aja. Nah, saudara bisa menggunakan namanya conditional formatting. Ini menjadi dasar saudara ketika nanti di visualisasi data. Ya, saudara nanti kalau kerja sebagai data science ya,
Data science itu mengolah data, ya, mengolah data, menyajikan data, ya. Nah, saat menyajikan data itu saudara bisa menggunakan secara visual. Artinya dengan memilih data-data tertentu ditampilkan secara visual, bisa nanti dalam bentuk grafik atau bisa juga dalam bentuk tabel. Tapi tabelnya katakanlah sudah ada informasi-informasinya. Nah, contoh misalnya tadi saya ingin yang penjualannya lebih dari 30.000. Nah, angka 30.000 berapa ya? Nanti itu tergantung ditentukan lah itunya ya. Nah, caranya menggunakan conditional formatting. Ya, ini yang paling sederhana sebetulnya ya di dalam visualisasi data ya. Nah, saya blok ya. Gini ya. Saya misalnya di sini nih. Blok. Sudah pilih nih conditional formatting. Ya. Nah, ini macam-macam highlightnya ya. Yang tadi saya bilang nih mau greater than, ya, lebih besar dari 30.000 gitu kan ya. Atau misalnya yang lebih kecil, atau between, antara sekian, atau sama dengan sekian, atau mengandung teks tertentu gitu kan ya. Nah, ini dimudahkan, kita dimudahkan mencarinya. Jadi nanti si komputer yang akan mencarinya gitu kan ya. Sehingga tampilannya katakanlah lebih informatif ya dibanding data seperti ini saya harus mencari-cari. Nah, contoh misalnya punya aturan katakan greater than gitu kan ya. Nah, sudah tinggal masukin angkanya. Ya, 31.500 dari mana? Dia sebelumnya dapat rata-rata dari sini. Ya. Oke, saya nggak mau pakai ini. Saya maunya yang katakanlah 30.000. Nah, oke, sudah mau pakai warna apa terserah. Ya, saya misalnya yang ini di atas mau pakai warnanya warna yang lain hijau boleh atau warna apa. Oke, saya dapat tuh langsung otomatis lebih besar 30.000. Kenapa 30.000 nggak ikut ya? Karena lebih besar. Kalau sudah pengen 30.000 ikut pakai greater than and equal ya, atau sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, saya punya format seperti ini, kemudian saya misalnya ingin yang di bawah 30.000-nya warnanya merah. Boleh, tinggal highlight lagi. Saudara pilih ini less than sama equal ya. Nah, ininya bisa nanti dipilih misalnya. Ini sudah bisa pilih ya, less than misalnya. Nah, ini saya kasih warna merah. Nah, dapat ya data ini. Otomatis, jadi ketika saya merubah data ini, katakanlah yang 25.000 ini salah, bukan 25.000, saya masukkan 55. Tuh 2, 3. Otomatis jadi hijau. Ya, jadi ada sel-sel tertentu, kalau saya sudah berikan conditional formatting, dia akan berubah sesuai datanya. Ya, kembaliin lagi ya, 25 ya. Tuh 2, 3. Gitu. Nah, sudah bisa memberikan conditional formatting macam-macam tergantung kita kebutuhan. Ya, tergantung kebutuhan. Nah, supaya ini nanti nggak bingung conditional formattingnya apa, ya sudah nanti bisa tinggal di blok aja si datanya gitu kan ya. Datanya bisa dilihat ini conditional formattingnya dia pakai apa. Ya. Nah, kita bisa menentukan rule-nya seperti ini. Ya. Oke, manage rule-nya sudah bisa lihat nih. Ya. Tadi saya gunakan formatting apa aja nih di sini, gitu kan, sudah tinggal blok nih. Sudah masuk conditional formatting, pilih manage. Oh, ternyata saya memberikan kondisi untuk formattingnya adalah ini, lebih kecil dari ini. Tadi harusnya 30.000 ya, tapi saya ganti deh kayaknya itu ya. Nah, ini formatnya. Di atas ini sama yang ini. Ya. Ini nanti bisa diedit lagi, Saudara. Oh, saya mau ini edit nih. Ini edit. Ya. Tadi less than-nya bukan 31 deh. Ini less than sudah bisa pilih nih. Less than or equal 30.000. Tuh, 2, 3. Nah, gitu. Ya, dapat ya ininya ya.
Nah, saya bisa bentuk yang lain juga, misalnya ya. Contoh, conditional formattingnya seperti ini. Contoh yang 2003 ya. Saya pakai yang lain nih kondisinya. Saya mau pakai yang sebentar, saya supaya dapat jumlahnya dulu ya, jumlahnya adalah sum, ini tambahin, nah. Boleh gitu ya, atau saudara tinggal di double klik ini, klik sama aja. Nah, saya dapat pengen kondisi nih, katakanlah penjualan yang terbanyak. Ya, kalau sedikit kan saudara bisa tahu, oh ini 112. Tapi kalau datanya banyak kan repot jadinya. Nah, saudara misal pakai yang ini tadi yang highlight ya, sudah bisa juga pakai yang ini. Ini tergantung nih, highlightnya macam-macam. Ya, nah, misalnya saya ingin ini. Dari penjualan ini katakanlah yang topnya 10 item bisa gitu kan ya. Atau yang misalnya di bawah rata-rata. Saya bisa langsung nih di bawah rata-rata, klik. Di atas rata-rata maksudnya. Tuh udah dapet tuh. Otomatis. Ini yang di atas rata-rata. Jadi di dalam conditional formatting sebetulnya dia ngitung, kemudian dia mencari dan memberikan data visualnya secara visual. Jadi langkahnya cukup panjang sebetulnya ya. Dia mencari nih ya, mencari data-datanya ya, menghitung dulu, sebetulnya dia ngitung dulu nih rata-ratanya, kemudian nanti dia mencari datanya, udah itu dia kasih bentuk visualnya ya. Nah, nanti macam-macam ya, contoh lagi nih, saya misalnya yang 2004 nih. Nah, ini sudah bisa pakai data bar juga boleh tuh ya. Nah, data bar ini ya, perhatikan nih, angka yang terbesar dia nanti akan full nih, nanti angka terkecil dia hanya sebagian ya. Kalau saya isinya ini 20.000, isinya jadi 10.000, sudah perhatikan tuh 23 tuh, ini jadi sedikit. Jadi nanti dia akan ngebagi ya, kalau pakai data bar seperti ini ya, dia akan ngebagi nilai terkecilnya berapa, terbesarnya berapa, nanti grafiknya dia akan mengikuti barnya. Kalau saya kasihnya angka 1, kecil tuh jadinya ya, kasih 100 aja ya, kecil sekali itu ya. Kenapa? Karena dibandingkan ini totalnya, jadi seolah-olah saya punya 38.000 range gitu kan ya, range grafiknya. Jadi kalau dapat 38.000 maksimal ya. Tapi kalau 100 ya sedikit sekali jadinya ya, nggak kelihatan jadinya. Kalau 1000 aja ya. Nah, ini berarti 38 ya bagian. Kalau saya isi 2000 nanti 2 kalinya gitu kan ya. Gitu. Saya isi 10.000 kira-kira 3 kalinya. 3 kalinya. 10 kalinya. Gitu ya. 10 kalinya. Nah, ini angkanya berapa ya? Saya lupa. Ya udah nggak apa-apa. Nah, itu contoh saudara gunakan conditional formatting ya. Jadi nanti banyak macamnya. Ada juga yang bentuknya seperti ini conditional formatting. Tadi pakai color scale ya, pakai data bar, color scale mirip ya, juga pakai icon. Ya. Nah, saya pakai salah satu ini ya. Nah, saudara perhatikan kenapa ada gambarnya panah ke atas. Ya, ada yang ke menengah ya, ada yang di bawah. Jadi kalau yang di atas ini itu nilainya di atas rata-rata ya. Yang 36 ini di pertengahan atau di rata-rata ya. Kalau yang warna merah ke bawah ini berarti di bawah rata-rata ya. Nah, ini adalah contoh visualisasi data gitu kan ya. Sudah bisa menggunakan conditional formatting. Nah, nanti saudara bisa nyoba-nyoba yang lainnya ya gitu. Nah, kalau pengen tahu ini pakai apa, saudara tinggal masuk conditional formatting, pilih manage.
Oh, saya berarti menggunakan iConcept. Ya, iConcept-nya sudah bisa atur, bisa diedit segala macam ya. Jadi kelihatan nih iConcept-nya ya. Kalau di manage ini sudah bisa lebih lihat detailnya. When value is ya lebih besar sama dengan 67 ya, 67% ya, dia pakai 67% dapat segini ya. Kalau seperti ini antara 67 ya, 67 sampai 33 dapat segini ya, di bawah ini. Jadi dia pakai persen nih ya, persentasenya gitu. Nah, dengan seperti itu jadi kita punya perkiraan. Oh, ini yang kira-kira di atas rata-rata lah. Di rata-rata ya. Ini yang di atas rata-rata, ini di bawah rata-rata. Baginya 30%, 33% ke bawah, tengah-tengah 33 sampai 67 ke atas, gitu kan ya. Cukup jelas ya. Oke deh. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai conditional formatting. Perkalian udah, produksi silakan nanti sudah coba. Ini bermain dengan tanggal. Perhatikan kalau yang ini sudah ada alamat absolut, harus dihitung. Oke, juga ini sudah nilai. Oh, satu lagi saya ranking deh yang belum. Rumus ranking. Pak. Ya. Mau nanya Pak, ini kan ada 2 bagian kan soalnya tuh. Ini bagian pertama, yang bagian 2 tuh yang banyak, yang sampai nanti ranking terakhirnya itu. Ya. Mau dibagi 2 Pak atau jadi 1 ini? Nggak, ngambil yang dari soal ini aja, soalnya yang ngambil dari ini. Sheet-nya sudah pilih sendiri, bukan pilih sendiri, maksudnya dari sini. Ini saya udah berikan latihannya. Ya, sheet-sheetnya sudah tinggal ngambil aja. Ini kan udah ada, dapat kan. Kerjain ini nomor 1. Ini yang nomor 2. Ya. Mebel, ini mebel juga ya. Mebel ya. Sudah bikin yang ini. Ini kan sama dengan yang tadi, cuman ngatur conditional formatting. Ya. Stylenya. Nah, ini nomor 2, sudah nanti gunakan pakai yang ini. Yang koran. Ya. Yang ketiga sudah pakai VCD ya, sheetnya kan udah ada semua kan ya. Kemudian yang kelima ini yang perkalian, udah itu. Kalau sudah mengerjain yang lain-lainnya juga boleh, itu buat latihan ya, buat latihan gitu. Minimal sudah bisa ngerjain yang ini. Nah, ini nanti yang dikumpulkan ya. Saya jelasin satu aja ranking ya, teman-teman. Ini buat ranking nilai. Nah, saya misalnya punya nilai akhir. Ini nilai akhir rumusnya apa ya? Oh, bobot UTS ditambah bobot UAS tambah KT tambah KT-nya praktikum. Ya, ini kan rumusnya gini. Bobotnya udah ada di sini ya, teman-teman ya. Jadi rumusnya adalah nilai UTS dikali bobot Nah, perhatikan bobot ini kan selalu tetap harus kasih tanda dolar. Ya. Ditambah WAS dikali WAS. Ini WAS-nya selalu tetap posisinya kasih tanda dolar. Ditambah praktikum dikali ini bobot praktikum KT. Ini jangan lupa, ini juga selalu tetap kasih tanda dolar. F4 ya. Oke. Nah, rumusnya kan jadi gini. Dari nilai ini, saudara kalau formatnya ini ingin 2 desimal. Oh, ini saya pakainya ini maaf, Google Sheet. Google Sheet. Nanti harusnya di Excel, tapi nggak apa-apa sih Google Sheet juga. Ada untuk menentukan ranking, mana yang paling tinggi nih? Saya misalnya kalau punya ranking di sini,
di Google Sheet nggak sama nggak ya rumusnya? Mirip-mirip Pak. Ya? Mirip-mirip, rasanya rank juga. Ya, rank juga. Saya coba ya. Ranking ya. Ya itu. Ranking ini ya. Nilainya dia. Ya. Nilainya dia. Ini dia pakai koma. Setting ini ya. Nah, range-nya adalah yang ini. Ya. Jadi nilainya dia F5 dibandingkan terhadap nilai semua. Ini adalah range-nya. Nah, jangan lupa range-nya ini sudah kasih tanda dolar juga. Karena nggak boleh berubah. Jadi nilai keseluruhan kan selalu tetap ini. Jadi saat di copy nggak berubah-ubah. Ini ranking. Dia ranking 4. Ya, saya blok. Nah, gitu. Ranking 1 nilai yang terbesar. Cocok ya. Rankingnya. Ini kalau pakai ranking ya, sudah nanti bisa dicoba. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Saya beri waktu saudara kira 10 menit kerjakan. Nanti kalau belum selesai boleh dilanjutkan ya di rumah. Saya bisa kerjain, saudara bisa kerjakan sampai hari Kamis ya. Stop dulu. Ayo, ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Pak, Yuk. boleh diulang yang nilai akhirnya? Saya belum ngerti. Oke, nilai akhir ya. Baik. Saya ulangi ya. Saya hapus dulu. Satu aja ya. Nah, gini. Kan UTS, ini dia punya Albert ini punya nilai UTS. Ya. Nilai UTS, punya nilai UAS, punya nilai praktikum. Nah, bobot UTS itu adalah 40%. Kan ini total seluruh nilai adalah 100%. UTS ini bobotnya 40%, UAS ini 40% juga, KAT ini. Nah, kalau di kita bobot UTS itu kan 25% ya. UAS-nya juga sama 25%. Kemudian KAT-nya 50%. Tuh ya. Ini. Nah, ini kalau bobotnya dirubah, rumus nggak akan berubah tetap. Ya. Nah, misalnya seperti ini, sama aja ya nanti. Caranya gini, sama dengan UTS-nya dikali bobotnya. Kali kan pakai bintang gini ya. Bobot UTS-nya ini. Nah, Excel atau Google Sheet ketika dia mengcopy ke bawah, maka barisnya akan otomatis berubah sesuai perpindahan barisnya. Begitu juga kalau di copy ke kanan, kolomnya akan berubah. Nah, bobot UTS ini kan selalu tetap nih posisinya di sini. Di L2. Jadi ketika di copy itu tidak boleh berubah. Caranya sudah harus kasih tanda dolar atau alamat absolut. Gitu. Ya. Nah, gitu. Tadi saya kan pakainya 20, ini 20, 40, 20 ya. 40, ini 20. Ya. Nggak masalah. Kalau ini saya berubah-ubah, ini juga tetap berubah. Nah, ini belum selesai ya. Baru bobot UTS saja. Saya tambah UAS dikali bobot UAS. Jangan lupa kasih tanda dolar. Yang L3-nya dikasih tanda dolar. Kenapa D5-nya nggak dikasih tanda dolar? Karena kan ini akan berubah ke bawah. Yang di sini akan berubah terus. Ini nanti jadi D5, D6, D7 gitu kan ya. Rumus di sininya. Tetapi yang ini selalu tetap di sini ya. Jadi saudara harus memperhatikan sel mana yang tidak boleh berubah ketika di copy. Intinya gitu. Itu yang harus dikasih tanda absolut.
Apakah itu absolut atau semi absolut tergantung nanti kasusnya. Nah, gitu. Jadi rumusnya adalah ini. C5 ini dikali L2. Kemudian D5 dikali L3 ditambah ya, tambah E5 dikali L4. Cocok. Ya. Nah, perhatikan L4-nya. Ini kan selalu tetap. Jadi ini harus kasih tanda dolar juga. Jangan lupa. Nah, gitu. Kalau sudah nggak kasih tanda dolar, nanti rumusnya jadi salah. Ya. Oke, kalau udah sudah tinggal copy aja. Klik tahan geser. Oke, cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Nge-ranking ada pertanyaan? Nah, saudara nanti perhatikan ketika menggunakan formula atau function, ya. Jadi function untuk ini, function ranking ini butuh dua parameter. Parameternya adalah nilainya sendiri, ini, dan ini adalah nilai pembandingnya, range-nya. Nah, antara dua parameter ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma, tergantung setting komputernya. Ya. Nah, ini yang ini saya kasih tanda ya. Nah, ini. Saya gunakannya koma. Jadi nanti kalau di sini di Google Sheet ini saya pakai koma nih. Ya. Tapi di Excel kadang pakai koma, kadang pakai ini, tergantung setting komputernya. Jadi sudah perhatikan kalau ini kalau ada dua parameter atau lebih, perhatikan pemisahnya. Ya. Ini saya gunakan pisahnya pakai koma. Oke. Nah, ini untuk rumus-rumus tertentu mirip lah nanti Google Sheet sama sama Microsoft Excel ya. Oke, ada yang lagi yang mau dicoba? Ada yang belum jelas? Ini contoh-contohnya sudah ada. Ya, silakan. Mau nanya yang bagian FCD. VCD ya, ini. Iya, VCD. Oke. Itu teh yang hari itu teh hari apa ya Pak ya maksudnya? Nah, ini jumlah harinya. Tanggal kembali dikurangi tanggal sewa. Oh ya Pak, makasih Ya, Pak. lama harinya. Nah, kapan kena denda? Nanti kita bisa lihat nih dendanya. Ya, jadi maksimal sewanya teh berapa hari ya ini teh? Sebentar Pak, saya lupa. Iya. Karena dendanya itu kalau Lewat 7 ini hari Pak. 7 hari nih. Ini ada. 7 hari. Nah, ini ya keterangannya ini maksimal. Ya, ini saya tambahkan di sini maksimal pinjam. Maksimal pinjamnya ya. Ya, maksimal pinjamnya adalah 7 hari. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini udah bermain dengan if then else. Ya. Saya jelaskan dulu sedikit if then else ya. If then else. If then else itu untuk mengecek suatu kondisi. Ya. Contoh. Saya di sini ingin menghitung katakanlah denda ya, denda. Denda di sini ya. Dendanya dalam rupiah. Mana dendanya teh denda. Nah, ini dalam dendanya ya. Nah, dendanya ini dalam rupiah. Di sini saya akan ngecek nih L6. L6 tuh ini ya. Nah, L6 betul ya, L6. Jika L6-nya lebih besar dari 0, harusnya bukan 0 deh, harusnya 7 deh, ya. 7. Ya.
ini bukan ini. Maka dia adakan denda. Ya, maksimal pinjamnya nih. Jadi ini rumusnya gini. Jika L6-nya lebih besar daripada 7 ini, ya. Nah, ini saya nulisnya harusnya L berapa ini? L3 ya. Nah, sudah tinggal ganti aja ini misalnya L3 ya. L-nya jangan pakai itu ya, jadi L huruf besar L3. Nah gitu. L3-nya jangan lupa kasih tanda dolar, kan posisinya selalu tetap. Nah gitu. Baru ada dendanya, gitu kan ya. Kalau lewat dari 7 hari misalnya. Nah, sudah kalau misalnya itu buat ngitung denda ya. Jadi gini, jika lewat dari 7 hari maka dia ada denda. Pakai koma ya ini pemisahnya ya. Nah tergantung nanti ada yang pemisahnya pakai titik koma, tergantung setting komputer ada. Kalau tidak ada 0 gitu. Ini yang pakai condition. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada saya akan akhiri. Kita nanti ketemu minggu depan Excel bagian kedua. Saya jelaskan mengenai lookup. Bagian 1 sepertinya nggak terlalu sulit deh. Sudah cukup Pak. Oke, sudah cukup. Kalau sudah cukup, kita capture dulu ya. Intinya sudah boleh munculkan. Maaf Pak, mau nanya lagi boleh nggak? Boleh, tanya silakan. Itu yang nilai terbesar sama yang nilai terkecilnya itu dari tahun 2002 sampai 2004 yang mebel. Yang mebel, oke, aku buka dulu ya, mebel. Yang ini terbesarnya ini untuk per kolom. Jadi yang di sini khusus untuk 2002 aja. Yang ini untuk khusus 2003 aja, ini 2004. Oh, oke Pak. Ya. Makasih Pak. Yuk. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada kita akan capture, kita akan akhiri untuk hari ini. Capture dulu ya, teman-teman. Nathanael nanti tolong di daftar hadir ya, yang tidak hadirnya aja kasih ke saya. Baik Pak, hari ini hadir semua Pak, kecuali yang itu Pak yang kata Bapak. Franciscus. Iya, itu Oke. doang. Ya, nggak apa-apa. Sudah. Oke, teman-teman tetap semangat ya. Ini semester awal ini masa-masanya gentingnya ya. Saudara di persimpangan jalan seringkali dapat tawaran dari teman, jangan masuk sini gitu kan, yang membuat saudara goncang. Tapi saudara harus tetap bertahan ya. Saya yakin lah ya. Saya yakin bahwa saudara kalau bisa bertahan terus ya, saya harapkan saudara bisa lulus 3 tahun setengah lah ya. Banyak pekerjaan yang menanti. Saya jelaskan di awal seperti ini ya. Tujuannya supaya saudara nanti punya gambaran ke depan ini mau kemana ya. Jangan berhenti semester 1 udah capek. Jangan, masih panjang. Oke, saya capture ya. 1, 2, 3. Budi masih belum Pak? Siapa yang belum? Oh, Ujung Budi. Teh siapa ya? Oh, Budi ya. Budi Lagi boleh munculkan Budi kalau ada. Baru muncul Pak. Budinya belum muncul lagi. Ya udah nggak apa-apa Budi. Oke. Teman-teman kalau ada yang nggak jelas tanya ya. Boleh tanya saya, boleh tanya asisten ya. Di grup juga boleh sudah pakai. Oke. Cuman sekali ya. Nah, ini kan ada kelasnya Pak Eriko juga untuk yang cybernetika ya. Cybernetika nanti kita gabung tuh di hari Rabu pukul 1 bareng kelas A, kelas B. Nanti saya umumkan deh yang cybernetika ya, bukan Aplikom. Aplikom tetap nanti seperti biasa. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri rekaman. Nanti saya akan simpan di YouTube ya.
Silakan saudara, kalau yang nggak jelas boleh dicek lagi nanti di YouTube-nya. Saya sengaja bikin channel supaya saudara di YouTube bisa ngambil suaranya saja juga bisa, resolusi yang rendah juga boleh, silakan. Terima kasih. Nathanael berdoa buat kita, yuk. Ucap syukur. Yuk, teman-teman, mari kita berdoa. Saya akan memimpin dalam iman Kristiani yang kalian boleh menyesuaikan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh belajar sesuatu tentang Excel, Tuhan, biarlah setiap apapun yang kami pelajari hari ini, apapun yang disampaikan oleh Pak Teddy boleh berguna, boleh menjadi bekal kami untuk kedepannya, Tuhan, untuk kerja kami juga nanti. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Tuhan, untuk mengerjakan PR ini Tuhan, dan kegiatan kami, perkuliahan kami selanjutnya setelah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Ya. Banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Yuk. Terima kasih Pak. Oke. Yuk. Nathanael, thank you ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Yuk. Pak, saya mau nanya Pak, ada yang Gimana, belum jelas Moses? tadi. Yang soal yang ini Pak. Yang mana? Boleh di show deh. Aku kasih share screen ya. Ya, silakan. Boleh di screen yang mana? Yang ini Pak. Maksudnya gimana ya Pak? Maksudnya contoh bulan Februari adalah 105% dari rencana bulan Januari. Oh ya, ini kan kenaikannya ya, kenaikannya. Jadi yang Februari ini kursor saya kelihatan nggak? Enggak Pak. Oh, kalau nggak saya kontrol ya, minta kontrol ya, request remote control. Ya, kamu kasih. Udah Pak. Oke. Nah, yang ini Februari ini adalah 105% dari sini, tinggal kali aja 105% dari Januari. Oh, gitu. iya Pak. Ngerti, Gitu. Pak. Nanti yang bulan Maret juga gini, ini 105% dari Februari. Iya Pak, ya. Ya. Nah, boleh kamu tulis 105%-nya katakanlah di atas boleh, atau di mana, di sel mana aja gitu kan ya. Nah, misalnya di sini juga boleh gitu kan ya. Rumusnya gitu. 105%-nya boleh ditaruh misalnya di sini juga boleh gitu kan. Jadi kan kalau kita rumusnya tinggal gini kan. 105 ini selalu tetap ya, nggak boleh berubah, tekan F4 ya, dikali yang ini. Dikali yang Kali ini gitu. Januari. Oke. Nah, kalau Baik, udah Pak. gini oke. Ya? Ya, Ada cukup ya? cukup. Aku stop sharing. Stop share silakan. Oke Pak, makasih banyak ya Pak. Yuk, sama-sama. Yuk. Ada lagi tanyakan? Tidak Pak, aku Oke. izin live ya Pak. Oke, live ya. Yuk, saya juga live ya. Thank you Ya, semuanya. makasih ya Pak. Yuk.